Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Kamila dari Prodi Akuntansi Sektor Publik kelas 2B. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Artinya, segala kekayaan, penerimaan, pengeluaran, utang, dan aset negara termasuk dalam keuangan negara karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, yang pertama pajak, kedua bea cukai, ketiga hutang negara, keempat barang milik negara, dan kelima pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi hak negara memungut pajak, hak mencetak uang, hak melakukan peminjaman, dan kewajiban membayar utang, serta pengeluaran dan penerimaan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Contohnya Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN atau BUMD. Proses terbentuknya keuangan negara dimulai dari yang pertama perencanaan program pemerintah, yang kedua penyusunan APBN atau APBD, yang ketiga persetujuan DPR atau DPRD, yang keempat pelaksanaan anggaran, yang kelima pengawasan dan pemeriksaan, dan yang keenam pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan keuangan negara adalah yang pertama membiayai penyelenggaraan negara, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga mendukung pembangunan nasional, yang keempat menjaga kestabilan ekonomi, dan yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi yang pertama hak negara memungut pajak, yang kedua hak negara mencetak dan mengedarkan uang, yang ketiga hak melakukan peminjaman, yang keempat kewajiban negara membayar utang, yang kelima penerimaan negara dan daerah, yang keenam pengeluaran negara dan daerah, ketujuh kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri, kedelapan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, serta yang kesembilan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas pemerintah. Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara, contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak penambahan nilai atau PPN, bea masuk, penerimaan sumber daya alam, dan hibah luar negeri. Untuk pengeluaran negara adalah semua uang yang keluar dari kas negara untuk kebutuhan pemerintah dan pembangunan. Contohnya gaji ASN, pembangunan jalan, bantuan sosial, subsidi BBM, biaya pendidikan dan kesehatan. Terus pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Contohnya pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi negara, dan penyertaan modal negara kepada APBN. Untuk bidang keuangan negara dan contohnya ada 3 bidang. Yang pertama bidang fiskal, kedua bidang moneter, dan yang ketiga bidang pengelolaan keuangan negara. Yang pertama bidang fiskal. Bidang fiskal adalah bidang yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Contohnya pajak, APBN, dan subsidi. Yang kedua bidang moneter, yaitu bidang yang mengatur peredaran uang dan kestabilan ekonomi. Contohnya pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan kebijakan nilai tukar rupiah. Terus bidang ketiga bidang pengelolaan kekayaan negara. Bidang ini yang mengatur aset dan kekayaan negara. Contohnya mengelola tanah negara, mengelola gedung pemerintah, dan mengelola BUMN. Pihak-pihak pemegang kuasa, yang pertama ada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Yang ketiga Menteri atau pimpinan lembaga
sebagai pengguna anggaran pada kementerian atau lembaga. Dan yang keempat, gubernur, bupati atau wali kota sebagai pengelola keuangan daerah. Alur pembagian kekuasaannya yaitu pemerintah menyerahkan sebagian kekuasaan pengelola keuangan negara kepada Menteri Keuangan atau Menteri Lembaga dan Kepala Daerah. Lalu, Menteri Keuangan mengelola fiskal negara dan kas negara. Menteri atau pimpinan lembaga menggunakan anggaran untuk menjalankan program pemerintah, dan kepala daerah mengelola keuangan negara melalui APBN. Undang-undang yang mengatur kebijakan moneter, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengatur kedudukan Bank Indonesia, tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia untuk memperkuat independensi Bank Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK mengatur pengembangan sektor keuangan, kestabilan sistem keuangan, serta koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden kemudian membagi kewenangan kepada Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Menteri Keuangan bertugas mengelola APBN, penerimaan, pengeluaran, serta aset negara. Menteri atau pimpinan lembaga menggunakan anggaran untuk menjalankan program kerja pemerintah. Kepala daerah mengelola APBD dan keuangan negara. Seluruh pengelolaan keuangan negara diawasi oleh BPK agar berjalan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma pengelola keuangan negara adalah sistem pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan profesional. Contohnya, anggaran berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, pemeriksaan oleh BPK, penggunaan teknologi informasi, dan berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. Tujuannya agar pengelola keuangan lebih baik, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.